Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa program studi Magister Pendidikan Anak Usia Dini semester 3 Universitas Negeri Padang. Pada mata kuliah karya ilmiah akan membahas bagaimana cara menyiapkan artikel di jurnal ilmiah di bawah bimbingan Ibu dosen Dr. Farida Mayar MPD. Materi ini dibawakan oleh kelompok 5 yang beranggotakan Desmila dengan nomor absen 8, Umi Uslah dengan nomor absen 14, Nur Hamidah dengan nomor absen 20, Rika Ramawati dengan nomor absen 23. Materi penyiapan artikel di jurnal ilmiah dibagi dalam 3 pokok bahasan: proses penerbitan di jurnal ilmiah, penulisan artikel ilmiah, dan insentif publikasi internasional. Proses penerbitan di jurnal yang pertama yaitu 1. Menyiapkan naskah. Sebelum memulai menulis naskah, sebaiknya bacalah beberapa artikel dari jurnal yang dituju dan bandingkan dengan naskah Anda. Dengan memahami isi naskah dalam suatu jurnal tertentu, maka Anda dapat memperkirakan layak tidaknya naskah Anda itu dikirim ke jurnal tersebut. Aim and scope dalam hal-hal lain yang dipersyaratkan oleh suatu jurnal harus benar-benar dipahami. Topik atau permasalahan yang disajikan harus mengandung hal-hal baru atau novelty. Adapun jenis tulisan yang dapat dimuat dalam suatu jurnal adalah original artikel atau hasil penelitian, review artikel atau makalah kajian pustaka, short communication atau uraian singkat tentang temuan yang dianggap sangat penting dan oleh karenanya perlu segera dipublikasikan. Lalu expert commentary atau pendapat kritik seseorang terhadap topik ilmiah tertentu. Gaya selingkung merupakan format penulisan dari naskah yang akan diterbitkan. Setiap jurnal memiliki gaya selingkung yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut, jika Anda sudah menentukan pilihan untuk memasukkan naskah ke suatu jurnal, langkah selanjutnya adalah mencari petunjuk penulisan atau bisa juga disebut dengan author guideline, guide for author, atau instruction for author di jurnal pilihan Anda. Struktur naskah dalam suatu jurnal berbeda dengan jurnal lainnya, sehingga penulis harus mematuhi struktur naskah yang diminta oleh editor. Judul naskah biasanya diikuti dengan nama-nama penulis dan afiliasinya, penulis korespondensi, dan alamat institusi. Hendaknya semua informasi tersebut itu ditulis dengan jelas dan tanpa salah ketik. Juga setiap ada perubahan, misalnya perubahan institusi, perubahan susunan penulis, dan sebagainya, maka penulis korespondensi harus segera menyampaikan kepada editor. Selanjutnya, perlu betul-betul dipahami apa yang dikehendaki oleh editor jurnal yang berkaitan dengan abstrak, keyword, abbreviation, dan lain sebagainya. Secara umum, suatu jurnal biasanya menganjurkan agar calon penulis untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Etika dalam penerbitan. Aturan-aturan etika dalam publikasi, terutama publikasi dalam jurnal. Konflik kepentingan. Apakah ada kemungkinan terjadi konflik kepentingan yang menyangkut finansial, personal, atau hubungan lain apabila naskah dimuat? Pernyataan pengiriman naskah. Pernyataan dari penulis bahwa naskah belum pernah diterbitkan dalam jurnal manapun, dan nanti setelah terbit juga tidak akan diterbitkan di jurnal lain. Berikutnya, penelaahan naskah. Naskah yang dikirim ke editor akan menjalani penelaahan sebelum dinyatakan dapat diterbitkan. Ada 3 faktor yang saling berkaitan dalam proses penelaahan pada jurnal ilmiah. Yang pertama, proses penelaahan tahapan dalam penelaahan, yaitu naskah yang lolos seleksi oleh editor ditelaah oleh mitra bestari atau reviewer. Mitra bestari menganalisis naskah, yaitu mengkritik dan memberi saran. Editor meminta penulis untuk melakukan revisi sesuai dengan saran mitra bestari. Revisi naskah ditelaah ulang. Berikutnya, naskah dinyatakan diterima dan dikirim kepada penerbit. Menunggu proses dari copy editing dan tata bahasa. Yang kedua, proses penelaahan oleh mitra bestari atau reviewer.
Penelaahan oleh Mitra Bestari untuk publikasi jurnal pada dasarnya merupakan suatu mekanisme kendali atas mutu suatu naskah ilmiah. Naskah yang akan dipublikasikan pada suatu jurnal diharapkan bermutu tinggi. Umumnya, Mitra Bestari hanya sebatas memberi rekomendasi mengenai kelayakan naskah untuk diterbitkan oleh proses dari awal pengiriman naskah sampai dengan publikasi yang dilakukan oleh Elsevier, penerbit, untuk mendapatkan 4 mekanisme penapisan atau penyaringan. Yang pertama, penyaringan berdasarkan persyaratan penyusunan naskah. Yang kedua, penyaringan oleh editor utama. Yang ketiga, penyaringan oleh peer reviewer untuk ditunjuk oleh editor atau dewan editor. Pada umumnya, ketika sebuah naskah dikirimkan ke suatu jurnal, editor akan melakukan penapisan naskah secara singkat dan memutuskan apakah naskah tersebut akan dikembalikan kepada penulis atau dikirimkan kepada penelaah. Editor atau dewan editor akan menentukan penolakan atau penerimaan suatu naskah dengan mempertimbangkan salah satunya adalah masukan dari Mitra Bestari. Penapisan awal dilakukan oleh editor dan akan menguntungkan penulis. Adapun keuntungan yang dilakukannya penapisan awal adalah sebagai berikut. Rapid rejection, walaupun menyakitkan bagi penulis, tetapi penolakan awal juga merupakan menguntungkan penulis, yaitu untuk segera memperbaiki naskahnya atau juga untuk mengirimkannya ke jurnal lain. Penapisan awal akan membantu Mitra Bestari dalam bekerja karena tidak perlu menelaah naskah yang tidak bermutu. Pada umumnya, ada 3 model penelaahan. Yang pertama, penulis tidak mengetahui nama penelaah. Yang kedua, baik penelaah maupun penulis tidak saling mengetahui. Dan yang ketiga, penelaah dan penulis saling mengetahui. Editor Dewan Editor menetapkan kriteria dalam penelaah. Yang pertama, seseorang yang ahli atau pakar pada bidangnya. Yang kedua, memiliki catatan yang baik untuk menghasilkan publikasi ilmiah dan melakukan penelaah. Yang ketiga, rekomendasi dari beberapa kelompok seminat atau ahli pakar. Setelah Mitra Bestari menerima naskah yang akan ditelaah, pada umumnya editor akan memberikan jangka waktu 3-4 pekan, kecuali pada naskah-naskah tersebut memerlukan evaluasi khusus, final decision. Jenis keputusan akhir dari suatu naskah adalah 1 dari 5 butir berikut. Yang pertama, jurnal akan mempublikasikan naskah tanpa perubahan. Yang kedua, jurnal akan mempublikasikan naskah dan meminta penulis untuk melakukan perbaikan kecil. Yang ketiga, jurnal akan mempublikasikan naskah apabila penulis memperbaiki naskah sesuai dengan saran Mitra Bestari atau editor. Jurnal masih berkeinginan untuk mempertimbangkan kembali naskah setelah penulis melakukan revisi besar. Yang kelima, jurnal tidak akan mempublikasikan naskah tersebut walaupun penulis akan melakukan revisi total. Umumnya, keputusan pertama jarang terjadi. Penulis yang mendapat keputusan accept with minor revision adalah hasil yang sudah terbaik bagi seorang penulis.
ada beberapa ketentuan yang merupakan etika dalam melakukan pengiriman naskah pada suatu jurnal. Penulis tidak patut apabila mengirim satu naskah ke berbagai jurnal dalam satu waktu. Apabila akan mengirimkan naskah ke suatu jurnal lain, penulis harus menunggu keputusan akhir dari naskahnya. Pada kondisi ini, penulis dapat menanyakan langsung kepada editor apabila dianggap terlalu lama, biasanya 2-3 bulan. Apabila naskah yang dikirimkan telah ditolak, penulis sebaiknya tidak mengirimkan kembali ke jurnal yang sama. Pada naskah untuk diterbitkan, proses dari awal pengiriman naskah sampai dengan publikasi yang dilakukan oleh Elsevier. Penerbit ini mendapatkan 4 mekanisme penapisan atau penyaringan. Penulisan artikel ilmiah. Setiap tahun, Kemenristek Dikti melalui Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Penyelenggaraan Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah nasional maupun internasional. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen, semangat, dan motivasi peserta sehingga dapat lebih produktif menulis dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mereka dalam terbitan berkala ilmiah dengan landasan kesabaran, keaktifan, dan kreativitas. Yang pertama, judul. Judul merupakan jiwa, semangat, esensi, inti, dan citra sebuah karya ilmiah. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam pembuatan judul ialah harus singkat dan mampu menggambarkan keseluruhan isi artikel serta deskriptif dan informatif. Jadi, judul lebih baik dipikirkan dan ditetapkan setelah seluruh naskah selesai disusun. Pembuatan judul hendaklah tidak mengandung yang pertama yaitu singkatan dan akronim. Kedua, kalimat lengkap terutama yang menggunakan kata kerja. Contohnya, peneliti penggunaan tepung labu merah sebagai campuran terigu dalam pembuatan mie instan bergizi tinggi. Berikutnya yaitu nama dagang. Nah, dihindari penyebutan nama ilmiah makhluk seperti padi, karet, kelapa sawit, sapi, gurami yang sudah sangat terkenal. Perlu diketahui bahwa kecuali untuk karya taksonomi sejak tahun 2000, Kode Tata Nama Ilmiah Biologi melarang mencantuman nama pengarang sesudah nama Latin suatu spesies. Yang kedua, baris kepemilikan atau bailin. Baris kepemilikan merupakan bagian terpadu suatu artikel dan menunjukkan pada hak kepengarangannya dan hak kepemilikannya yang dilaporkannya. Dalam kaitan ini harus disadari bahwa pemegang hak cipta atau hak untuk memperbanyak dan menyebarluaskan serta menjual suatu artikel ilmiah adalah jurnal tempat diterbitkannya artikel tersebut. Hasil-hasil penting dan simpulan utama. Abstrak ditempatkan pada bagian awal artikel di bawah judul dan baris kepemilikan. Abstrak biasanya ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Bagian yang berupa ringkasan ini umumnya dikutip oleh lembaga pelayanan abstrak. Meski biasanya disajikan dalam suatu paragraf berisikan 100-200 kata, pada jurnal tertentu, abstrak harus terdiri atas beberapa paragraf dan terstruktur. Berikutnya yang keempat yaitu kata kunci atau keyword. Kata kunci merupakan sepilihan kata bermakna dari sebuah dokumen yang dapat dipakai untuk mengindeks kandungan isinya. Jumlah kata kunci yang disajikan umumnya terdiri atas 3-8 kata, di mana kata-katanya sering dipilih dengan kata tidak mengulang judul, diperbolehkan menggunakan kata yang sama tidak muncul dalam keseluruhan artikel. Yang kelima yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisi perkembangan penelitian terdahulu,
untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan saat ini hingga tampil kesenjangan antara teori atau hasil penelitian terdahulu dengan keadaan saat ini atau yang diharapkan. Nah, dengan demikian akan jelas kontribusi dari penelitian yang dihasilkan. Yang kelima yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisi perkembangan penelitian terdahulu untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan saat ini hingga tampil kesenjangan antara teori atau hasil penelitian terdahulu dengan keadaan saat ini atau yang diharapkan. Nah, dengan demikian akan jelas kontribusi dari penelitian yang dihasilkan. Berikutnya yaitu metode. Metode menggambarkan apa yang telah dilakukan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Prinsip dasar untuk menjelaskan metode adalah ikuti resep saya. Anda akan mendapatkan hasil yang sama. Bisa diverifikasi dan direplikasi. Nah, yang ketujuh yaitu hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini, inti dari suatu artikel yang menyajikan data hasil penelitian yang ditemukan dan disusun dalam ilustrasi. Bisa itu tabel, gambar, foto, denah, atau diagram. Jika data ekstensi telah terkumpul, sebaiknya rangkuman hasil dari menambah ringkasan dan contoh yang representatif. Nah, pembahasan dan kesimpulan bisa dikombinasikan setelah mempresentasikan temuan seseorang yang menguraikan arti pentingnya. Seseorang ilmuwan biasanya ingin menyimpulkan dengan melibatkan sejumlah ekstrapolasi, termasuk saran atau penelitian di masa depan. Nah, yang berikutnya yang ke-8 yaitu ilustrasi. Ilustrasi biasa berupa tabel dan gambar. Jangan menggunakan tabel dan gambar dengan muatan atau informasi yang sama. Dalam penyiapan ilustrasi, lihat instruksi untuk penulis. Ilustrasi adalah suplemen untuk artikel dan harus diceritakan dalam rujukan. Ilustrasi dengan nomornya. Editor dapat meminta penulis menyiapkan ilustrasi di halaman terpisah, bukan di dalam teks. Insentif publikasi internasional. Kemenristek-Dikti memiliki program insentif publikasi internasional. Program ini bertujuan 1. Meningkatkan motivasi para dosen dan peneliti di perguruan tinggi untuk mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal ilmiah bermutu dan bertaraf internasional. 2. Memberikan penghargaan kepada dosen atau peneliti di perguruan tinggi yang telah berhasil mempublikasikan artikel ilmiahnya pada jurnal ilmiah internasional bereputasi. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya publikasi ilmiah internasional dosen atau peneliti di perguruan tinggi, serta akan meningkatnya mutu penelitian di Indonesia dan nama Indonesia di kancah peneliti internasional. Insentif artikel ilmiah per tahun anggaran diberikan kepada dosen ataupun peneliti yang artikel ilmiahnya telah diterbitkan kepada jurnal internasional bereputasi dan telah direkomendasikan oleh penelaah atau review berdasarkan hasil seleksi. Usulan insentif artikel jurnal bersesuai tahun anggaran dapat diproses jika pengusul dan artikel memenuhi syarat sebagai berikut. Insentif diberikan kepada dosen atau peneliti pengusul yang artikelnya telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi, bukan proceeding. Artikel yang telah diproses untuk diterbitkan tidak dapat diajukan kembali. Artikel ilmiah merupakan karya pengusul dan bebas plagiat dan belum pernah memperoleh insentif serupa yang dikuatkan dengan surat pernyataan. Artikel ilmiah ditulis dalam salah satu bahasa resmi dalam forum PBB, seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Tiongkok, dan bahasa Arab. Artikel ilmiah merupakan hasil penelitian yang bukan bagian tesis atau disertasi yang diajukan di perguruan tinggi luar negeri. Pengusul yang diperbolehkan mengikuti program ini adalah dosen ataupun peneliti dari perguruan tinggi di bawah binaan Kemenristek-Dikti.
Pengusul adalah penulis pertama atau penulis korespondensi. Dengan jumlah penulis dalam artikel ilmiah tidak boleh lebih dari 5 orang. Insentif hanya akan diberikan kepada penulis pertama atau penulis korespondensi. Penulis pertama atau penulis korespondensi harus berafiliasi pada institusi Indonesia dan harus dicantumkan dalam artikel. Penulis hanya diperbolehkan menerima 1 kali insentif untuk 1 kali periode pengusulan. Dan artikel yang telah mendapatkan insentif tidak dapat diusulkan kembali. Pemberian artikel ilmiah berdasarkan pada penilaian mutu artikel beserta penerbitnya mengikuti kriteria sebagai berikut. Peringkat ataupun mutu jurnal internasional yang menerbitkan artikel haruslah sangat baik, yang ditandai dengan reputasi lembaga pengindeks, adanya faktor dampak atau H-indeks jurnal. Sumber dana penelitian diutamakan dari institusi di Indonesia, termasuk dana internal perguruan tinggi. Status pengusul sebagai penulis utama atau penulis korespondensi. Topik artikel yang diusulkan selaras dengan bidang ilmu yang ditekuni oleh pengusul. Demikianlah paparan materi penyiapan artikel ilmiah oleh kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.